waktunya sekarang yang muda berkarya. Jadi jangan ragu-ragu, jangan takut kalau kita yang muda ini punya potensi bisa untuk merubah dunia. Sekian, terima kasih. Sahabat Lampung Pos, kamu kembali lagi di dalam podcast Lampung Memilih. Kali ini saya sedang berkunjung ke Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dan saat ini saya sedang bersama dengan camat termuda di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kita sapa dulu, inilah Bang Surya Jayarades. Selamat siang, Bang. Selamat siang, Mbak. Oke, baik. Bang Surya mungkin bisa perkenalan dulu nih ke teman-teman sebelum kita memulai obrolan kita. Siap. Izin memperkenalkan diri, nama Surya Jayarades. Asli dari Karta, kelahiran di Karta. Karta salah satu tiyuh yang ada di Kecamatan Tulang Bawang Ude, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kebetulan kami saat ini menjabat selaku Camat Tumi Jajar dan juga dipercaya kawan-kawan menjadi salah satu ketua koperasi produsen tani di Tubaba dan juga selaku ketua koperasi Satmakura Lampung. Ya. Oke, mungkin Silvi panggilnya Iya ya? Ya, boleh. Yai Surya. Ya, boleh, Mbak. Oke, Yai Surya ini kan sebagai camat Tumi Jajar, camat termuda ya. Gitu. Nah, apa sih program-program yang diusung Yai Surya selama jadi camat nih? Ya, jadi kami itu dilantik jadi camat di bulan November tahun 2023. Artinya pada saat pelantikan itu kami di usia 32 tahun. Yang dimana kami mempunyai 100 hari kerja. Di bulan Januari kami sudah menghadirkan Kepala Bappenas RI di Tubaba. Yang dimana kecamatan kami ini mempunyai moto Inkober, inovasi kolaboratif dan bersahaja. Yang dimana moto ini lebih ke potensi wilayah. Kebetulan di kecamatan kami ini mayoritas pertanian, yang dimana pertanian, perikanan dan peternakan ini harus kita lebih perhatiannya, yang dimana potensi ini sangat berdampak untuk bagi masyarakat Tubaba, wabil khusus di Kecamatan Tumi Jajar. Oke, Yai, kalau selama ini kita lihat dari sisi statistik, memang sektor itu ya yang menyumbang pendapatan asli kita. Dari untuk total luas keseluruhan di Tubaba itu mempunyai 70% sih, Mbak, lahan pertanian, baik pun berupa sawah, singkong, sawit, dan kebun karet. Oke, sangat luas ya, 70%. 70% ya. Kalau dari sisi pemanfaatan nih, gimana Yai Surya melihatnya? Ya, kalau untuk saat ini sih, kita ini sedih, Mbak. Sedih dalam arti kita mempunyai potensi wilayah, tapi kita tuh nggak bisa memanfaatkan, yang dimana sarana dan prasarana kita itu kurang memadai. Nah, sehingga petani itu jadi korban. Petani itu tidak mendapatkan hasil yang bisa dikatakan nilai lebih. Nah, kalau seandainya kita ini punya mesin padi modern, kita sudah punya ternak sudah skala industri, kita sudah mempunyai mesin pabrik singkong yang sudah modern, artinya kita itu sudah bisa menjamin kesejahteraan petani yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Iya. Oke, artinya dari segi mekanisasi pertanian ya, kita mau dorong itu ya? Ya, dan juga kita dorong juga bukan hanya di segi mekanisasi. Kita pastikan bahwasanya petani, peternak atau yang di bidang perikanan, permodalan bahkan sampai dengan hilirisasi off-taker ya. Yang dimana nantinya ke depan kami sudah bekerja sama dengan salah satu bank swasta dan bank BUMN, yang dimana dari sektor hilirisasi nanti mereka hadir dari dalam bentuk KUR. Nah, dan untuk kepastian pembiayaan di sektor hulu. Tapi kita tidak bisa boleh terlena di sektor hulu saja. Setelah
kita nanam singkong, nanam padi, itu kan ada pasca panen. Iya, harus Nah, ada kalau penanganan. kalau di situ tuh nggak ada apa namanya Nilai tambah dan juga nggak ada yang ngejamin, otomatis sama aja bohong, bom waktu. Nah, kalau kita sudah ada gudang, resi gudang, kalau kita sudah ada pabrik singkong, kalau kita sudah ada RPH yang sudah memiliki standar, otomatis barang yang kita hasilkan produk dari Tubaba ini dari sektor pertanian, perikanan dan peternakan ini sudah dapat nilai tambah. Nah, sekarang yang ditentukan siapa? Petani kan. Iya. Nah, untuk saat ini panen yang ada di Tubaba harga murah. Nah, kita kan sedih ngelihatnya. Bener sih, Yai. Coba kalau kita di Tubaba itu ada resi gudang, di Tubaba itu sudah ada pabrik singkong yang dikelola pemerintah daerah, saya rasa Tubaba bisa makmur. Dan juga sektor pendapatan asli daerah ini nggak cuma hanya kita hasilkan dari PBB. Dan nggak kita hasilkan dari, salah satu sekarang ini kan kita sudah ada tol perlintasan. Dan juga bisa kita hitung, Mbak, berapa sih sektor pendapatan asli daerah Tubaba? Kayaknya sangat timpang gitu kan. Nah, ke depan kita selaku anak muda mempunyai tugas dan kewajiban moral supaya petani, peternak, perikanan yang ada di Tubaba ini lebih bisa maksimal lagi. Oke, ya. Kan kita ingin mengembangkan sektor pertanian. Ya, kita juga punya perikanan kan? Ya, perikanan Artinya dan peternakan. Ke depan itu akan dipetakan per komoditas dari awal sampai akhir. Ya, betul. Nanti dalam satu periode 5 tahun itu kita akan petakan. Dalam waktu 2 tahun pertama itu kita bangun sistem jaringannya. Artinya kita bangun dulu mulai dari pertanian nih. Kita panggil tuh PPL melalui Dinas Pertanian. Kita mapping berapa sih jumlah lahan Tubaba? Berapa sih lahan produktif, lahan bakunya. Nah, setelah itu selesai baru kita masuk ke mekanisasi. Setelah mekanisasi selesai, baru kita masuk ke optakernya pasca panen. Nah, di sini kita hadirkan pihak swasta, pihak ketiga. Nah, artinya petani itu cukup punya lahan. Permodalan nanti dari hulunya ada perbankan. Nanti pasca panen pun juga nanti kita libatkan swasta. Artinya nilai tambah barang beras, daging atau perikanan dari Tubaba ini keluar Tubaba itu sudah berupa bahan produk setengah ya. Sudah iya, produk. Kalau bisa produk jadi ya, ya, sudah supaya produk. Masuk ke kita juga keuntungannya. Ya, keuntungannya kan pasti otomatis. Iya, lebih tinggi. Petani diuntungkan, pemerintah daerah dapat PAD, swasta juga pasti senang dong. Kualitas barang yang dihasilkan itu memang memenuhi standar dan kualitas gitu. Oke, kita kan sudah berbicara dari sisi produksinya nih. Ya. Nah, kalau dari sisi untuk pengolahan pasca panen, kita kan akan meningkatkan nilai tambah. Ya. Kalau untuk saat ini di Kabupaten Tubaba itu seperti apa? Ya, kalau untuk saat ini ya miris, Mbak. Contoh sekarang untuk padi, ya karena kita sistem belum berjalan, ya petani cuma hanya jual lepas. Jual padi ke Metro, jual padi ke Prengsewu, ke Palembang. Artinya kan nilai tambah untuk petani itu sendiri nggak ada gitu kan. Nah, sedangkan pertanian itu, sawah itu cuman hanya itu aja mata pencariannya kan. Jadi kan kalau dia harganya murah, harganya nggak sesuai, ya otomatis dari segi pendapatan untuk perputaran ekonomi yang ada di wilayah itu berkurang. Dampaknya seperti itu dampaknya, Mbak. Kalau ini tidak segera ditangani, akselerasi ekonomi kita akan tertinggal ya. Ya, artinya stagnan saja, Mbak. Nggak ada pergerakan grafiknya kan. Oke, Yai Surya. Satu yang menarik nih dari Yai Surya bilang tadi di awal, sudah menghadirkan Kepala Bappenas. Ya, nah, betul. Bagaimana hasil dari kunjungan tersebut? Dari hasil diskusi kami pada bulan Januari, tanggal 6 Januari ya 2024, bahwasanya Bappenas siap menampung hasil pertanian Tubaba. Bappenas siap menampung hasil peternakan Tubaba dengan ketentuan syarat yang berlaku. Artinya sekarang, Mbak, kita nggak perlu ragu-ragu lagi. Kalau seandainya kita ternak sapi, terus perikanan, pertanian kita, ini sudah ada yang menjamin. Dan bahkan kalau memang kita sudah bisa menghasilkan produk itu, Bappenas siap kontrak.
Dan sebelum Bappenas hadir, kami sudah menghadirkan ini food station yang di mana Tubaba itu hadir dalam bentuk standby buyer. Nah, tetapi kan kalau kita hanya sebatas standby buyer, ya nilai tambahnya nggak ada juga. Walaupun harga dari segi harga sudah kejamin karena standar yang diberlakukan oleh food station dari usia, varietas dan juga pasca panennya sudah bisa dikatakan luar biasa ketentuannya. Kalau memang seandainya nggak dipanennya usianya nggak sampai 120 hari, nggak sampai 115 hari, ya mohon maaf barang ditolak. Oh iya, artinya gini ya, kita selain concern ke produktivitas, kualitas ya, juga. Kualitas itu paling utama, itu harga mati itu Mbak. Gimana kita mau jual produk Tubaba ke Nusantara atau ke luar negeri kalau seandainya kualitas ini nggak oke, nggak bagus gitu kan. Oke, baik. Jadi selain untuk memenuhi kebutuhan pasokan di dalam lokal Tubaba, kita juga sebisa mungkin untuk keluar juga ya. Dan juga bukan kita fokus hanya Tubaba, kalau kita sudah punya gudang besar, kita sudah punya RPH, kita sudah punya pabrik-pabrik yang modern, bahkan kita ngundang ngambil hasil bumi ataupun hasil perikanan peternakan yang ada di seputaran tetangga Tubaba, bisa Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Timur, Tulang Bawang, bahkan dari jalur sana, Palembang sana, hasil padinya bisa dikatakan luar biasa dari segi kualitas kan. Nah, inilah perlunya kita ini bekerja sama dengan pihak swasta, kita bergandengan tangan dengan pemangku kepentingan, kita libatkan PPL, kita libatkan peternak, dokter hewan, artinya kita di sini bergandengan tangan gimana caranya permasalahan ini bisa kita atasi bersama gitu kan. Oke, Yai Surya. Dari yang Yai Surya paparkan tadi, saya melihat semangat anak muda untuk membangun Tubaba nih ya. Ya, betul. Nah, ini kan kita sebentar lagi akan memasuki masa pilkada. Nah, kalau dari Yai Surya gimana nih? Apakah akan maju? Kalau kita sih ngelihat respon masyarakat. Kalau seandainya masyarakat itu memberikan amanah, ya kenapa enggak? Tetapi kan kita juga nggak bisa semata-mata langsung menyatakan bahwa kita akan maju. Karena permasalahan di Tubaba ini bukan cuma hanya permasalahan pertanian, perikanan, dan peternakan, akan tetapi permasalahannya memang kompleks kan. Artinya kepala daerah itu harus mempunyai visi misi, harus mempunyai nilai-nilai yang dimana pemerintah daerah itu simbol Tubaba. Nah, kalau kita belum mampu, belum siap untuk menjadi simbol itu, ya saya rasa secara pribadi ya kurang layak. Akan tetapi kalau memang masyarakat dan kawan-kawan ini memberikan amanah, dukungan, ya apa boleh buat itu kan. Iya, oke Yai. Jika nih nanti masyarakat mengamanahkan ingin Yai Surya maju ke dalam pilkada, gambaran seperti apa sih? Apa yang Yai inginkan untuk Kabupaten Tubaba kita? Yang jelas Tubaba ini daerah bukan-bukan, yang dimana daerah Tubaba ini bukan bisa dikatakan daerah perkebunan, bukan. Daerah tambang, bukan. Nah, akan tetapi gimana caranya dengan segala keterbatasan kita bikin Tubaba ini APBD kecil tapi pendapatan daerahnya lebih maksimal gitu ya ke depannya. Berarti kita concern meningkatkan pendapatan asli daerah. Ya, karena gini Pak, kalau gimana kita mau membangun daerah kalau seandainya PAD kita sedikit. Kalau kita cuma hanya mengandalkan dari dana dari pusat, dana DAK, dana perimbangan, ataupun penugasan khusus, ya kita artinya kan cuma ngaminin aja. Betul. Nah, contoh aja Mbak, kalau seandainya di rumah tangga, kalau Mbak cuma hanya dipatok 1 bulan itu 1 juta, Mbak nggak ada penghasilan, gimana Mbak mau beli baju? Gimana Mbak mau beli bedak? Gimana Mbak mau beli pensil alis kalau seandainya Mbak nggak ada pendapatan di luar yang sudah ditentukan. Nah, kalau seandainya kita sudah ada sumber PAD yang jelas, otomatis pembangunan sarana prasarana infrastruktur itu bisa lebih kita masifkan gitu kan Pak. Iya. Karena memang secara nasional juga belum banyak Pemda yang mandiri secara finansial. Iya. Karena gini, kita kan harus bicara postur anggaran, karena anggaran yang digelontorkan itu nggak semata-mata harus masuk ke sarana prasarana infrastruktur. Di situ ada belanja pegawai. Artinya kita memang harus punya
pendapatan yang di luar yang dari pusat. Pusat ya. Oke. Karena memang untuk membangun nggak bisa dipungkiri butuh dana yang Nggak bisa, besar. kita memang ya omong kosong kalau kita mau Iya. bilang bangun tapi kita nggak ada duit. Kalau kita seandainya pada saat COVID kan pemerintah daerah itu dikasih kelonggaran untuk pembangunan dalam rangka untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) ya. Nah, kalau kita cuman hanya ngutang, oke lah kalau masih dalam 1, 2, 3 tahun bolehlah kita ngutang ke pusat kan, dalam arti untuk memacu perekonomian Tubaba gitu kan. Akan tetapi ya jangan terlalu manja juga kitanya kan. Kita kerjasama dengan swasta, kita kerjasama dengan pihak-pihak terkait, gimana caranya ke depan Tubaba ini bisa lebih baik lagi. Memang harus dimulai sejak sekarang Ya, untuk harus sekarang. bisa mandiri. Ya, kalau seandainya kita cuma hanya ngaminkan saja ya Akan seperti ini terus. iya, akan seperti ini terus gitu kan. Ya, oke. Ya, dalam meningkatkan PAD Ya. pasti ada unsur investasi nih. Ya. Nah, kalau di Tubaba sendiri bagaimana sih potensi investasi di kita? Tubaba itu salah satu penyumbang tapioka ketiga setelah Lampung Tengah dan Lampung Selatan. Artinya kalau pertanian ini kita maksimalkan, kalau hasil peternakan ini kita bisa maksimalkan, artinya kan nilai tambahnya lebih. Nah, karena gini Mbak, rumusnya satu pabrik itu kalau kapasitas 250 ton, dia punya lahan binaan 1000 hektar, dia sudah bisa dipastikan keberlangsungan untuk personal kesehariannya itu sudah lebih dari cukup. Artinya kan dari situ kita bisa memastikan bahwa saja harga pertanian, harga singkong itu bisa kita jamin. Bisa kita jamin. Bahkan keuntungan margin dari pabrik itu sudah bisa kita hitung. Nah, di sini nanti kita hadirkan gimana investasi mau hadir ke Tubaba kalau sistem itu belum kita bangun. Nah, otomatis kan kalau seandainya sistem itu sudah kita bangun, perbankan daerah itu, perbankan yang ada di daerah Lampung kan semangat investasi untuk pemberian modal kerja ke pengusaha-pengusaha yang ada di Tubaba. Ya, emang itu harus dibangun dulu ya. Ya, Oke. iya harus. Ya, baik Kiai. Tadi kita sudah ngobrol banyak terkait dengan potensi Tubaba sampai dengan tipis-tipis strategi ya ini ke depannya gitu. Mungkin kita sudah di penghujung segmen nih. Siap. Yai Surya bisa berikan closing statement untuk teman-teman. Yang jelas waktunya sekarang yang muda berkarya. Jadi jangan ragu-ragu, jangan takut kalau kita yang muda ini punya potensi bisa untuk merubah dunia. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Yai Surya sudah menyempatkan waktunya untuk dialog bersama kami di podcast Lampung Memilih. Dan saya Sylvia Agustina bersama kru yang bertugas, pamit undur diri, sampai jumpa.